Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun ay hadha faslun. Bermula ini itu fasal. Wa faraidul ghusli thalathatu asya'a. Dan bermula fardu-fardunya mandi itu thalathatu asya'a, 3 perkara. An-niyatu, rupanya yang pertama niat. Dan yang kedua wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis. Ingkanat, jikalau ada apa najis itu ala badanihi, atas badannya seseorang. Wa isalul ma'i, dan yang ketiga sampainya air, ila jami'i sya'ri, kepada semuanya rambut, seluruhnya rambut, wal basyarati, dan seluruhnya kulit. Wa sunanuhu, dan bermula sunnahnya mandi itu khamsatu asya'a, 5 perkara. Rupanya yang pertama at-tasmiyatu, membaca bismillah, wal wudu'u qablahu, dan yang kedua wal wudu'u, dan berwudu qablahu, sebelumnya mandi wajib. Dan yang ketiga wa imrarul yadi, dan meratanya tangan, alal jasadi, atas badan. Dan yang keempat wal muwalatu, dan berturut-turut. Dan yang kelima wa taqdimul yumna, dan mendahulukan yang kanan, alal yusra, atas yang kiri. Pemirsa Istana Al-Quran Channel dimanapun berada, yang mana semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab kita Matan Ghoyah wa Taqrib karangan Al-Qadi Abu Suja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani, yang mana pada kesempatan kali ini sesuai judul kita akan membahas tentang fardu-fardunya mandi dan sunnah-sunnahnya daripada mandi. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kata mu'allif pada kitab wa faraidul ghusli thalathatu asya'a. Fardu-fardunya mandi itu 3 perkara. Yang pertama, yang pastinya ada niat, an-niyatu. Jadi sebelum mandi wajib wajiblah kita untuk berniat. Dan perlu diingat bahwa niat itu muqtarinan bi fi'li, bersamaan dengan perbuatan. Lalu yang kedua kata mu'allif wa izalatun najasati in kanat ala badanihi, dan menghilangkan najis jikalau ada apa najis atas badannya seseorang. Jadi ketika kita mandi wajib, tak cukuplah untuk kita cuman guyur-guyur air doang, perlu diusap-usap atau di basuh-basuh kita punya badan, agar jikalau ada najis dalam badan kita, menghilanglah najis itu dan menaati rukun yang ada, menaati fardu-fardu yang ada. Lalu yang ketiga kata mu'alif wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati, dan sampainya air pada seluruhnya rambut dan seluruhnya kulit. Nah, jadi ini diperhatikan, rambut harus kena semuanya, dan kulit-kulit juga harus kena semuanya. Kita perhatikan sela-sela jari kita, belakang kuping kita, dan daerah-daerah yang sulit dijangkau, karena itu wajib untuk terkena air. Dan apalagi rambut, kulit-kulit rambut juga, yang rambutnya gondrong, itu juga harus diperhatikan. Nah, lalu kita melanjutkan pada wasunanuhu khamsatu asya'a, dan sunnahnya mandi itu ada 5 perkara kata mu'alif. Yang pertama at-tasmiyatu, membaca bismillah. Nah, pastikan ketika kita melakukan suatu kegiatan membaca bismillah terlebih dahulu agar menjadi berkah dan mendapatkan pahala. Lalu yang kedua wal wudu'u qablahu, berwudu sebelumnya. Nah, ketika kita yang mandi wajib, dianjurkan untuk kita berwudu terlebih dahulu, jangan langsung mandi, karena disunahkan untuk kita berwudu terlebih dahulu. Lalu yang ketiga wa imrarul yadi ala jasadi, dan meratanya tangan atas badan. Maksudnya tangan kita yang daerah-daerah yang kita sanggup, yang kita bisa gapai, nah di situ harus diusap, karena sunnah dari belakang punggung nih, terutama yang susah dijangkau. Nah, itu kalau tangan kita nyampe, disunahkanlah kita untuk mengusap-usap itu. Lalu yang keempat wal muwalatu, dan berturut-turut. Nah, nggak boleh tuh di pertengahan mandi kita keluar, kita nyeduh kopi dulu. Nah, itu nggak boleh. Harus berturut-turut sekali mandi sampai selesai.
Lalu yang kelima wa taqdimul yumna, dan mendahulukan yang kanan alal yusra, atas yang kiri. Nah, ini juga terjadi pada wudu, sunah-sunahnya wudu, dan di sini juga sunah-sunahnya mandi juga tertera wa taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Nah, jadi mandi pertama kanan dulu, baru kiri dulu, nah baru kepala. Jadi jangan asal guyur aja, karena di sini disunahkan dan pasti ada faktor kesehatannya, entah itu apa. Yang pasti kita dianjurkan untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ketika kita sudah tahu fardu-fardunya, ketika kita sudah tahu sunnah-sunnahnya, ada baiknya kita semuanya mengamalkan. Semuanya yang mendengarkan, yang menonton video ini, semoga apa yang bisa saya sampaikan menjadi manfaat dan diamalkan untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.